Oke, selamat bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai logic analyzer. Ya, ke logic analyzer, jadi mungkin ini kita butuhkan dalam menganalisis atau mendebug rangkaian-rangkaian project kita dalam bentuk digital. Baik, ini adalah apakah itu logic analyzer? Logic analyzer adalah instrumen elektronik yang menangkap dan menampilkan banyak sinyal dari sistem digital atau rangkaian digital. Logic analyzer dapat mengubah data yang diambil menjadi dalam bentuk diagram waktu, protokol decoder, decoder protokol, dan state machine statusnya dalam bahasa assembly. Logic analyzer memiliki kemampuan yang lebih tentang triggering dan berguna untuk melihat hubungan pengaturan waktu antara banyak sinyal dalam sistem digital. Baik, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin timing diagram gitu kan mungkin agak susah karena rangkaian digital itu uh, setiap waktu berubah. Nah, untuk melihat sinyal itu jika ada kesalahan atau apa itu bisa kita lihat dengan logic analyzer. Hampir mirip sama osiloskop. Kalau osiloskop untuk sinyal analog ya, sementara ini untuk sinyal digital. Secara analog agak susah menangkap sinyal digital dalam bentuk yang multi channel seperti ini gitu kan ya. Ini kira-kira tampilan logic analyzer. Kemudian macam logic analyzer macam-macam, dari yang memang spesial untuk logic analyzer seperti ini. Jadi semua sudah ada di sini, ada displaynya, ada sebuah satunya, ada pengaturan waktunya dan segala macamnya, bisa sini gambar dan jumlah channel juga macam-macam. Ini juga dari mahal sekali seperti osiloskop ya. Kemudian ada juga bentuk yang lebih murah, yaitu bentuk yang semacam ini atau lebih kecil, yang ini bentuk kecil juga bentuknya ini. Dan lagi yang paling murah yang kita bahas sekarang ini adalah yang ini, cukup untuk home aja, di rumah saja ya, seperti ini. Nah, nanti keluaran ini akan kita masukkan dalam PC. Jadi tampilan display ini ada dalam PC atau dalam laptop gitu kan. Jadi memang kepisah ini sebetulnya alat untuk capture-nya saja. Berikutnya, yang paling murah adalah ini, harganya kira-kira di bawah 100.000 ya. Ini dari chipnya adalah Saleae gitu kan ya, buatan Cina. Ini cukup murah. Ini yang ini cuma ada 8 channel, ada 8 channel ya, kira-kira 8 channel ya. 8 channel kira-kira, jadi banyak portnya yang kita bisa amati, ada bukan 8. Nanti ada yang 16, ada yang tergantung banyaknya, maka itu saja akan lebih mahal. Tapi untuk sementara ini, untuk beberapa project yang sederhana, kita cukup dengan yang ini saja ya. Ini ada frekuensinya 24 MHz. Kemudian ini channelnya ada 8 kalau nggak salah ya. Ada 8 channel. Nah, ini ada keluaran dari sini kita masukkan ke PC dan menggunakan USB, dan ini masuk ke channel ini, masuk ke tempat-tempat yang kita akan bahas. Kita akan analisis gitu kan ya. Untuk display perlu software gitu, saya perlu software yang mesti diinstal di PC-nya. Ini ada beberapa software display, tapi yang saya pakai ini Pulse View. Ini free, ini multi platform, bisa dijalankan di Windows, di Linux, maupun di Apple atau mungkin yang lainnya nggak tahu. Yang satu lagi dari Saleae-nya ini sendiri, dia kalau nggak salah nggak pure free, tapi kita bisa gunakan. Saya nggak tahu sampai sejauh mana, apakah itu ada batas waktu atau apa, tapi kita akan coba dua-duanya di sini. Baik, ini tampilan dari Pulse View macam ini. Jadi kalau kita lihat, wah ini ada sinyal seperti ini gitu kan ya. Ini yang ini nggak pakai. Ini kalau mau download di ini https sigrok.org.bk download. Nah, ini bisa lihat Pulse View Sigrok. Nah, sebetulnya namanya Sigrok, itu saya nggak tahu aslinya apa. Sigrok ini biasanya yang command line atau yang tidak ini. Tapi kalau pingin yang GUI-nya, ada gunakan Pulse View ini. Saya menggunakan 64 bit ya. Ini Linux bisa, di Windows bisa, di Mac OS juga bisa. Yang berikutnya dari Saleae-nya logicnya itu sendiri, bentuknya semacam ini ya. Silahkan kita lihat aja, Anda coba aja ya, coba download juga. Downloadnya di sini www.saleae.com.download. Nah, saya ambil yang Linux karena saya menggunakan Linux.
Oke, oke, mungkin itu saja. Dari ini kita akan coba, kita punya untuk sementara kita lihat ini. Nah, ini saya punya rangkaian ini. Ya, ini merangkaian akan kedip-kedip ini, lihat ini. Nah, saya kedip-kedipnya itu saya akan masukkan ke dalam, eh, kita logic analysis saya sini sini, masukkan ke sini. Karena cuma satu ini saya masukkan ke channel 3 kalau nggak salah, gitu ya. Baik. Uh, Kemudian saya akan uh, jalankan dulu. Ini saya akan sedikit kelihatan ya. Kelihatan gini, kira-kira begini, dari sini aja lah. Kamera begini. Sini sini. Oke, kira-kira begitu. Uh, Kemudian di sini saya akan jalankan programnya. Programnya itu ada di sini, download. Saya udah ke download. Oke. Coba saya lihat di sini ada CD. Ada nggak? Nggak ada. CD. Logic. Oke. Nah, sini kemudian saya pakai sudo logic. Sorry. Cek jalannya gini. Dia bentuk password. Mungkin di Windows lebih simple karena kalau ini ada masalah dengan port ya, portnya ini. Nah, ini tampilan dari Seleae bisa di sini. Nah, kira-kira begini. Gitu ya. Ini serial logic disconnected. Nah, kita pasangkan dulu ke sini buat USB. Nah, ini connected. Nah, connected. Nah, kemudian saya kecil dulu ininya biar nggak menghalangin. Kecil dulu segini. Karena dia hanya punya punya 8 channel dan sebagainya, makanya kita akan dapatkan 8 channel gitu ya ini. Oke, kita coba start. Yang saya masukkan ini ke channel 3, ke channel apa? Ke channel 3 kalau nggak salah ya, yang putih ini. Channel 3 start ini. Cuma satu aja. Yang satu lagi jangan lupa groundnya harus sama ya. Kalau enggak nanti sinyalnya nggak jelas. Oke. Jalanin start. Oke. Mana? Nah, ini. Sini. Oke. Sinyalnya ini, ini bisa lebih kecil lagi ya. Oke. Jadi kalau saya lihat sini, nah di sini dia off-nya 300 sekon, 0,3 sekon gitu kan ya. Ininya bisa dikecilin nggak? Kore. Saya ingin lihat pulsanya ini, sorry. Oke. Terus sebenarnya tadi bisa ya ini. Coba lagi kita lagi. Nah, ini. Ini kalau kita lihat bahwa di sini ada informasi bahwa pulsa yang positifnya itu adalah 0,5 sekon atau 0,5002 sekon. Kemudian ini yang F ini frekuensinya. Frekuensi itu dari naik ke atas turun ke bawah sampai naik lagi itu kira-kira 1,250 Hz kira-kira. Jadi kedip-kedip ini dulu kalau frekuensinya kira-kira sekitar 1,2 Hz. Sementara kalau ini periode itu adalah dalam waktu satuan. Kalau frekuensi dalam frekuensi, ini satuan dalam satuan periodenya 0,8 kira-kira sekon lah kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau membahas tahap ini kebetulan cuma satu, mungkin nanti bisa sampai 8 lah. Tapi kita ingin tahu dari mungkin kalau misalnya nanti Anda masukkan ke switch nyala, ini nyala berapa lama nanti cukup membantu sekali. Nah, apalagi kalau Anda mendesain rangkaian digital sendiri.
Mungkin itu dulu dari saya. Sebetulnya untuk yang pakai Sigrok atau pakai Pulse View juga sama juga. Apakah kita ini oke? Mungkin itu dulu, nanti nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba untuk dengan tampilan Sigrok seperti apa. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.